Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami ingin mempresentasikan atau menjelaskan tugas infrastruktur teknologi informasi yang bertema Smart Agriculture atau pertanian cerdas. Di sini ada 5 anggota. Pertama ada Saya Arif Lukman, Fauzi. Saya Lidi Maludin. Saya Ilham Arif. Saya Muhammad Fajar Bahtiar. Ya, saya Muhammad Duyan Robiansa. 1. Pendahuluan, latar belakang infrastruktur teknologi informasi atau TI tentang smart agriculture di Indonesia didorong oleh pertumbuhan populasi yang pesat, keterbatasan sumber daya, ketergantungan terhadap sektor pertanian, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, inisiatif pemerintah, dan kesenjangan digital. Dalam menghadapi permintaan pangan yang terus meningkat, smart agriculture menjadi solusi penting untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, produktivitas, dan keberlangsungan pertanian. Mengapa pertanian cerdas sangat penting? Pertanian cerdas sangat penting dalam peningkatan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan sektor pertanian. Dengan menerapkan teknologi dan inovasi di bidang pertanian, pertanian cerdas dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti air, energi, dan pupuk, sehingga mengurangi pemborosan dan dampak negatif terhadap lingkungan. Konsep pertanian cerdas. 1. Penggunaan sensor. Sensor digunakan untuk menemukan data secara real-time tentang lingkungan pertanian. 2. Analisis data. Data yang dikumpulkan dari sensor dari sumber lainnya dianalisis menggunakan teknik analisis data dari kecerdasan buatan. 3. Teknologi presisi. Pertanian cerdas menggunakan teknologi presisi seperti GPS, sistem irigasi otomatis, dan alat pertanian otomatis. 4. Pengolahan data melalui aplikasi. Data yang dikumpulkan dari sensor dan sumber lainnya dapat diakumulasikan dan dikelola melalui aplikasi khusus. Selanjutnya dibacakan oleh Duyan. Selanjutnya yang pertama ada penggunaan sensor. Nah, di sini penggunaan sensor dalam pertanian cerdas memberikan manfaat yang signifikan bagi petani dalam mengambil keputusan yang lebih akurat terkait penggunaan sumber daya dan pemantauan kesehatan pada tanaman. Nah, ini berikut adalah penjelasan rinci tentang penggunaan sensor dalam smart agriculture. Yang pertama itu adalah untuk sensor dari kelembapan tanah. Itu ada sensor kelembapan tanah digunakan untuk memantau tingkat kelembapan di dalam tanah. Nah, data yang dikumpulkan oleh sensor yang ada di gambar sebelah ini nanti memberikan informasi penting tentang kelembapan tanah di setiap lokasi pertanian. Nah, dengan mengetahui tingkat kelembapannya, nah di situ kelembapan tanah yang optimal itu nantinya petani dapat mengatur pola irigasi atau pengairannya. Nah, yang tepat untuk menghindari penggunaan air yang berlebih. Jadi mengurangi kekurangan air gitu. Nah, di sini saya nantinya akan buat aplikasi misalkan penyiraman tanaman yang otomatis. Jadi memerlukan informasi mengenai kelembapan tanah. Nah, untuk tanaman kita nantinya. Nah, karena pengaruh suhu lingkungan, proses penguapan akan berpengaruh pada tingkat kelembapan tanahnya. Nah, sensor kelembapan tanah ini nantinya terhubung dengan Arduino. Nah, Arduino ini mengukur kelembapan tanahnya. Nah, Arduino ini nanti membaca nilai sensornya dan nanti dikirim ke melalui koneksi serial aplikasi Android, nanti menerima data-data tersebut dari Arduino tuh lewat Wi-Fi atau Bluetooth. Nah, data tersebut disimpan dalam bentuk database. Nah, nanti di aplikasinya itu diolah lagi. Nanti pengguna dapat melihat kelembapan tanah yang telah disimpan melalui interface aplikasi Android atau website oleh petani yang nantinya akan menggunakan. Nah, lalu yang kedua ada suhu. Itu sensor suhu digunakan untuk memantau suhu udara di sekitar tanaman. Nah, informasi suhu yang akurat itu untuk membantu petani untuk mengambil tindakan yang tepat. Misalkan untuk mengatur pencahayaan, ventilasi, atau perlindungan terhadap suhu ekstrim. Untuk ventilasi seperti tanaman-tanaman yang di indoor. Lalu selain itu sensor suhu ini bisa digunakan untuk memantau suhu tanah yang dapat memberikan petunjuk tentang perkembangan tanaman dan pengendalian hamanya. Nah, ini pada gambar di samping itu adalah sensor suhu yang dibaca melalui Arduino dan data dikirim lewat Wi-Fi atau Bluetooth, langsung dikirim ke database yang kemudian diolah nantinya oleh sistemnya nantinya. Nah, ini gambar keduanya di sebelahnya ini adalah sensor suhu berseri DS18B20. Sensor ini variannya untuk outdoor atau anti air nantinya. Nah, selanjutnya ada kelembapan udara. Nah, ini sensor kelembapan udara nanti digunakan untuk mengukur kadar kelembapan di lingkungan sekitar tanamannya. Nah, kelembapan udara yang tepat penting bagi tanaman atau bagi tumbuhan.
karena untuk perkembangan tanamannya. Nah, dengan menggunakan sensor kelembapan udara, petani dapat menyesuaikan pola irigasi dan penggunaan pupuknya itu lebih optimal. Jadi tingkat kelembapannya tuh dan udaranya tuh lebih yang optimal gitu. Sensor kelembapan udara ini terhubung ke Arduino, lagi-lagi menggunakan Arduino untuk perantaranya, untuk pengolahan datanya, digunakan untuk mengukur kadar kelembapan di sekitar. Arduino ini nanti membaca sensor nilai-nilai sensornya yang dikirim oleh sensor suhunya itu. Nah, nanti kelembapan udara itu nanti di data tersebut digunakan untuk aplikasi atau sistem lain untuk pemantauan dan penggunaan lingkungan yang dikirim melalui koneksi WiFi, kemudian disimpan di dalam database, lalu diolah di analisis data. Nanti datanya dikumpulkan lalu diolah apakah masih layak kelembapan dari tanamannya itu. Selanjutnya ada tingkat nutrisi atau sensor tingkat nutrisi. Nah, ini digunakan untuk mengukur konsentrasi nutrisi pada tanamannya atau pada pada tanahnya. Larutan ini, nutrisi ini untuk dikumpulkan nantinya. Sensor itu nanti akan ditancapkan di tanah. Nah, nanti data-datanya itu sensornya dapat data untuk membantu petani untuk mengoptimalkan penggunaan pupuk dan nutrisi tambahan. Nah, dari keempat sensor-sensor yang tadi itu dengan menggunakan sensor untuk mengumpulkan data secara real time tentang kelembapan tanah, lalu ada suhu, kelembapan udara, tingkat nutrisi, petani ini dapat membuat keputusan yang lebih akurat terkait penggunaan air, pupuk, dan pestisida. Nah, pemantauan kesehatan tanaman secara real time juga memungkinkan petani untuk mengidentifikasi dini keberadaan hama, penyakit, atau stres pada tanaman. Jadi melakukan preventif sehingga tindak pencegahan atau penanganan dapat dilakukan dengan cepat. Jadi lebih awal tanpa harus ada kesalahan penanaman, kegagalan tanamannya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya, yaitu Elit Hikmaluddin. Yang kedua itu ada analisis data. Analisis data dalam pertanian cerdas melibatkan penggunaan teknik analisis data dan kecerdasan buatan untuk memproses dan menganalisis data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk sensor. Berikut adalah penjelasan rinci tentang analisis data dalam pertanian cerdas. Pengumpulan data. Data dikumpulkan dari sensor, kelembapan tanah, suhu, kelembapan udara, dan sumber lainnya yang terhubung dengan sistem pertanian cerdas. Selain ini, data juga dapat berasal dari sumber eksternal seperti cuaca iklim atau database historis. Pembersihan dan integrasi data. Data yang dikumpulkan seringkali memerlukan pembersihan dan penyatuan untuk menghilangkan data yang tidak akurat atau tidak relevan. Data dari berbagai sumber juga perlu diintegrasikan agar dapat digunakan secara efektif dalam analisis. Analisis data statistik. Teknik analisis dan statistik digunakan untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan dalam dataset. Metode statistik seperti regresi, korelasi, dan pengelompokan digunakan untuk mendapat wawasan yang mendalam tentang kondisi pertanian. Misalnya, analisis statistik dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hasil panen atau memprediksi potensi serangan hama. Rekomendasi dari tindakan hasil analisis. Data digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada petani tentang tindakan yang tepat untuk diterapkan. Misalnya, berdasarkan analisis data, petani dapat menerima rekomendasi tentang waktu yang tepat untuk melakukan irigasi, jumlah pupuk yang harus digunakan, atau langkah-langkah pengendalian hama yang efektif. Lalu dengan menganalisis data yang dikumpulkan dari sensor dan sumber lainnya menggunakan teknik analisis data dan kecerdasan buatan, pertanian cerdas dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang kondisi pertanian, mengidentifikasi pola dan tren, serta memberikan rekomendasi yang berharga bagi petani. Hal ini memungkinkan pengembalian keputusan yang lebih baik dan pengoptimalan penggunaan sumber daya dalam pertanian. Ya, untuk selanjutnya dibacakan oleh Ilham Arif. 3. Teknologi presisi. Teknologi presisi dalam pertanian cerdas merupakan penggunaan berbagai alat dan sistem yang dirancang untuk memberikan penyesuaian yang akurat dalam penggunaan sumber daya dan pengolahan lahan. Berikut adalah penjelasan rinci tentang teknologi presisi dalam pertanian cerdas. Ada GPS. GPS digunakan dalam pertanian cerdas untuk menentukan posisi dan lokasi yang akurat. Dengan menggunakan data GPS, petani dapat memetakan lahan mereka dengan presisi tinggi, mengidentifikasi batas lahan, serta membuat pemetaan semburan tanah.
Yang kedua ada sistem irigasi otomatis. Sistem irigasi otomatis menggunakan sensor kelembapan tanah dan controller yang terhubung dengan sistem irigasi. Teknologi ini memungkinkan penyiraman yang tepat dan efisien, menghindari pemborosan air dan kelebihan atau kekurangan air bagi tanaman. Yang ketiga adalah alat pertanian otomatis. Alat pertanian otomatis seperti traktor otonom atau drone pertanian digunakan dalam pertanian cerdas untuk melakukan tugas-tugas pertanian dengan presisi tinggi. Alat-alat ini dilengkapi dengan sensor dan perangkat lunak yang memungkinkan mereka untuk melakukan tugas-tugas pertanian dengan presisi tinggi. Alat-alat ini dilengkapi dengan sensor dan perangkat lunak yang memungkinkan mereka untuk melakukan tugas seperti penaburan benih, penyemprotan pestisida, atau pemantauan lahan dengan akurasi yang tinggi. Penggunaan alat pertanian otomatis membantu mengurangi kesalahan manusia, meningkatkan efisiensi, dan memaksimalkan hasil panen. Dengan mengadopsi teknologi presisi seperti GPS, sistem irigasi otomatis, dan alat pertanian otomatis, pertanian cerdas melakukan penyesuaian yang akurat dalam penggunaan sumber daya seperti air, pestisida, dan pupuk. Teknologi presisi membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian dengan menghindari pemborosan sumber daya, memberikan perawatan yang tepat pada setiap bagian lahan atau tanaman, dan memaksimalkan hasil panen. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya bernama Fajar Batiar. Nah, selanjutnya nomor 4 ada pengelolaan data melalui aplikasi. Nah, pengelolaan data melalui aplikasi dalam pertanian cerdas merupakan langkah penting dalam mengoptimalkan penggunaan data yang dikumpulkan dari sensor dan sumber lainnya. Nah, ini berikut penjelasan rinci tentang pengelolaan data melalui aplikasi. Yang pertama itu ada akumulasi data. Data yang dikumpulkan dari sensor, kelembapan tanah, suhu, kelembapan udara, dan sumber lainnya dapat diakumulasi secara otomatis melalui aplikasi khusus. Aplikasi ini dapat menghubungkan sensor dan sumber data lainnya ke dalam satu platform yang terintegrasi. Melalui pengelolaan data aplikasi, petani dapat mengakses, menganalisis, dan mengelola data dengan lebih efektif. Aplikasi ini memberikan kemudahan akses, rekomendasi yang akurat, pengelolaan jadwal irigasi, dan pemupukan serta pemantauan tanaman secara real time. Selanjutnya ada tantangan dan solusi dalam menerapkan pertanian cerdas. Tantangan dalam menerapkan pertanian cerdas mencakup biaya investasi tinggi, infrastruktur terbatas, dan keterampilan petani. Solusi yang dapat diambil termasuk subsidi dari pemerintahan untuk mengurangi biaya investasi, pelatihan petani dalam teknologi pertanian cerdas, dan kemitraan dengan lembaga atau perusahaan teknologi untuk dukungan teknis dan pengetahuan. Dengan mengatasi tantangan ini, pertanian cerdas dapat lebih efektif dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan. Kesimpulan dalam presentasi kali ini, kita membahas pertanian cerdas untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan sektor pertanian. Penggunaan sensor, analisis data, dan teknologi presisi, dan pengelolaan data melalui aplikasi adalah prinsip dasar pertanian yang cerdas. Kasus yang kita lihat menunjukkan hasil signifikan dari implementasi pertanian cerdas bagi petani kecil, perusahaan pertanian menengah dan besar. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa UBS Jaya.